Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bapak saudara-saudara sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita tentang rukun imam yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Sengaja saya menyampaikan kitab Arba'in Nawawi, sengaja saya menyampaikan tidak secara tarjamah tapi secara detail, artinya akan kita bahas sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh guru saya waktu di pondok pesantren. Jadi ini saya sampaikan ini seperti disampaikan kiai ketika di pesantren. Jadi dulu namanya disarah, disarah namanya, diperjelas. Oleh karena itu Bapak dan saudara sekalian, perlu memakan waktu yang lama, tapi setidak-tidaknya Bapak dan saudara sekalian bisa mengerti ketika ada hadis Rasulullah SAW menyampaikan makna iman, umpamanya itu diperjelas oleh kiai. Iman itu apa? Tidak hanya iman itu percaya doang, ya udah, diperjelas iman itu apa. Kemudian iman kepada Allah itu bagaimana? Terus kemudian diperjelas. Nah, ini saya sampaikan kembali kepada Bapak dan saudara sekalian agar supaya mengetahui kurikulum yang pernah disampaikan di pondok-pondok pesantren. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sebelum menyampaikan kajian ini, saya ingin menyampaikan, tadi Pak Momen menyampaikan bahwa besok itu jatuh pada bulan Rajab. Nah, bulan Rajab itu disunnahkan untuk berpuasa kapan saja, tapi tidak usah sebulan penuh. Jadi banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang ditulis dalam kitab-kitab kuning, ya, kitab-kitab hadis ada, kitab-kitab karya-karya ulama besar itu disunahkan berpuasa. Ada yang menyunahkan berpuasa sampai 10 hari. Ada yang menyunahkan cuman 27 Rajabnya saja. Ada yang menyampaikan boleh puasa tapi tidak full, asal puasa tidak 1 bulan penuh, macam-macam. Fadilahnya banyak Bapak dan saudara sekalian, bisa dilihat di informasi Mbah Google, itu banyak fadilah-fadilah puasa Rajab. Oleh karena itu boleh mulai besok Bapak-bapak yang berkenan untuk berpuasa silakan berpuasa Rajab namanya. Puasa 1 Rajab. Kebetulan besok mulai tanggal 1. Jadi kalau tadi itu benar Pak Momon belum masuk. Jadi pertepatannya tanggal 29 ya, 29 Jumadil Akhir. Jadi Jumadil Akhir benar, baru tadi malam maghrib baru masuk 1. Ya, jadi tanggal 1 itu nanti pas maghrib. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kembali kajian kita tentang iman kepada nabi, iman kepada rasul. Itu secara teks ditulis di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya iman kepada rasul itu menduduki iman yang ketiga sesudah malaikat. Kemarin juga sama seperti bahasan kemarin malaikat, saya tidak membahas malaikat yang 10 itu, tapi saya sampaikan informasi atau kajian tentang malaikat Hafazah.
malaikat hafadzah. Sama seperti ini, iman kepada Rasulullah, iman kepada Rasul itu juga saya tidak sampaikan karena Bapak sudah hafal nama-namanya. Dalam Al-Quran ada 25 yang wajib kita imani, tapi ada hal yang sering terlupakan, Bapak dan saudara sekalian, tentang sifat yang ada yang wajib kepada Rasul. Kalau kita sudah mengimani pada Rasul, utusan Allah, maka sifat yang wajib ada pada diri Rasul itu adalah 4, ya, 4. Ini kemudian dijadikan uswah hasanah. Dijadikan apa? Uswah hasanah. Contoh yang terbaik. Rasulullah SAW atau para utusan Allah itu mempunyai sifat 4 ini, dan itu wajib. Yaitu apa? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik itu benar, jujur. Amanah itu dapat dipercaya, kemudian tabligh itu menyampaikan, fatonah itu cerdas. Ini yang wajib ada pada diri Rasul. Oleh karena itu Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan sifat-sifat wajib yang ada pada diri Rasulullah, pada diri Rasul khususnya, karena ini harus diimani Pak, wajib ini. Ada baiknya saya memulai dari bahasan tentang informasi Al-Quran tentang para Rasul. Informasi Al-Quran tentang para Rasul dan juga Nabi. Bapak dan saudara sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, iman atau percaya kepada Rasul yang wajib kita ketahui itu ada 25. Apakah betul Rasul itu cuma 25? Kira-kira Pak Ardi, apa Rasul itu cuma 25 itu atau lebih? Lebih. Jadi benar Bapak dan saudara sekalian yang disampaikan dalam isyarat yang disampaikan dalam Al-Quran itu tidak hanya sekedar yang ada di dalam Al-Quran, tapi Al-Quran sendiri memberi isyarat tentang jumlah tapi tidak secara spesifik. Di sana disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 164, surat An-Nisa 164 itu disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa rasulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rasulan lam naqsus 'alaika wa kalamallahu Musa taklima. Ini dalam surat An-Nisa 164. Utusan Allah, Rasul sungguh telah aku kisahkan, disampaikan kepada mereka, kepada cerita ini saya sampaikan kepada Muhammad. Cerita-cerita kisah tentang Rasul yang pernah yang saya utus itu sudah saya sampaikan. Kisahnya Rasul-Rasul sebelum kamu. Dan Rasul-Rasul ini Muhammad tidak aku kisahkan semuanya. Ada sebagian yang tidak aku kisahkan kepadamu. Ini isyarat dalam Al-Quran bahwa Rasul itu tidak hanya yang tertera di dalam Al-Quran, tetapi ada yang di Al-Quran itu sudah diceritakan, tapi yang tidak dikisahkan masih banyak. Kemana merujuknya Bapak dan Saudara sekalian? Itu penjelasannya dalam hadis. Ya, ini diriwayatkan oleh Abu Dzar. Hadis suatu saat ketika itu Abu Dzar berkata, "Ya Rasulullah, saya mau bertanya, apakah Rasul dan Nabi itu cuman yang ada di dalam Al-Quran?" Katanya. Tidak, karena Abu Dzar melihat di dalam ayat yang lain
ya disebutkan bahwa Rasul itu sama, la nufarriqu baina hadim minar rusul, itu enggak sama. Wah, membawa dakwah tauhid. Apakah cuma itu jumlahnya? Tidak, katanya. Jumlah dari Rasul itu adalah 313. Ada yang menyatakan 315. Kemudian dalam riwayat yang lain, lah kalau Nabi ya Rasulullah, Nabi itu kurang lebih 120.000. Itu Nabi. Ada yang mengatakan dalam riwayat 124.000. Jadi banyak sekali. Nah, kemudian Nabi dan Rasul itu kemudian kita percaya cuma 25, itu yang termaktub di dalam Al-Quran. Nah, yang termaktub di dalam Al-Quran itu memang dua, tapi berdasarkan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, dan ini dinukil dari Ibnu Katsir, yang ditulis oleh Ibnu Katsir itu banyak. Maka sebagian ulama itu menselaraskan jumlah nabi itu sama dengan jumlah sahabat Rasulullah SAW ketika terjadi Haji Wada. Haji Wada ketika itu sahabat Rasulullah SAW yang bersama-sama melakukan ibadah haji itu berjumlah 124.000. Ada yang mengatakan 120.000 nabi. Kemudian Rasul, Bapak dan Saudara sekalian, itu disejajarkan jumlahnya itu sama dengan pasukan Rasulullah SAW ketika terjadi perang Badar, 313. Itu Rasul. Ya, Rasul itu 313. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini baru tentang jumlah. Ya, tentang jumlah. Ada di dalam ayat yang lain disebutkan, Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang lain, Bapak dan saudara sekalian, likulli umatin rasul. Setiap umat atau kaum atau bangsa atau suatu kaum itu pasti ada utusan. Nah, ini juga sebagai dalil bahwasanya sebagian orang berpendapat, para antropologis khususnya para sejarawan itu memprediksikan, menggambarkan seperti di India itu ada namanya Buddha. Nah, kemungkinan Buddha itu adalah seorang nabi, seorang rasul yang khusus ditugaskan di India. Nah, kemudian ketika terjadi perubahan ajaran sampai sekarang yang tercatat itu, wallahu a'lam, Konghucu, Konfusius, mungkin juga. Nah, itu isyarat-isyarat itu ketika ada ayat Al-Quran tentang setiap umat itu ada nazir, ada namanya pembawa berita atau menakut-nakuti, Rasul. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tentang jumlah, sehingga ini jadi suatu pengetahuan tersendiri, yaitu tentang sejarah para nabi, tarikh nabi. Maka Bapak dan saudara sekalian boleh membaca, ya, boleh membaca tentang sejarah-sejarah nabi itu banyak sekali, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dasar pemikiran kita, Bapak dan saudara sekalian, bahwa nabi itu atau rasul itu tidak hanya yang kita imani sejumlah yang pengetahuan kita 25, tapi Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi mengisyaratkan jumlahnya kurang lebih sekitar 313 rasul. Kalau Nabi itu 124.000, atau ada sebagian mengatakan 120.000. Bapak dan saudara sekalian, juga ini diperkuat oleh hadis nanti di yaumil kiamah, tentang hari kiamat. Nanti Bapak dan saudara sekalian, di dalam hadis Rasulullah SAW, dan ini sahih,
Bukhari Muslim. Disampaikan nanti di yaumil kiamah akan masuk surga para nabi dan para pengikutnya. Panggillah itu para nabi. Nabi Adam, Nabi Nuh, pengikutnya masuk. Bawa ini. Bawa. Tapi ada nabi disebutkan cuman dirinya sendiri. Cuman dirinya sendiri, enggak ada pengikutnya. Artinya dia diutus ke kaum itu enggak ada yang beriman. Ada yang cuma satu katanya, cuma satu. Maka Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain, fa inni mubahin bikasratil umam katanya. Saya nanti di yaumil kiamah berbangga, akan bisa berbangga kepada nabi yang lain bahwa umatku adalah yang terbanyak masuk surga. Ya, ini Pak dan saudara sekalian, ini salah satu di antaranya dalil-dalil tentang Nabi Muhammad hadis maupun Al-Qur'an, bahwa di setiap umat itu ada yang menjelaskan, memberikan informasi tentang tauhid, tentang menyembah bahwa Allah itu adalah esa, Allah itu satu. Namun demikian Bapak dan Saudara sekalian, yang perlu kita pahami bahwa hanya satu-satunya nabi yang diutus kepada seluruh umat manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi yang lain itu per umat. Contoh, ini saya membahas itu dulu karena ini pembukaannya, pengantarnya. Di dalam Al-Quran Bapak dan Saudara sekalian, dan ini sering dibaca oleh Mas Imam ini, Mas Imam, ini Imam asli ini, Imam besar, Imam asli, di dalam surat Al-Fajr, yaitu tentang kaum Ad, kemudian kaum Samud. Ini hadis di Al-Quran itu disebutkan, yaitu tentang Nabi Hud, kemudian Nabi Soleh, kemudian Nabi Syuaib, ya, 3, Hud, Soleh, kemudian Syuaib. Nah, ini 3 ini saya sampaikan kenapa? Karena inilah nabi yang berasal dari bangsa Arab. Sebetulnya nabi bangsa Arab itu ada 5, sebagai mengatakan di dalam itu ada 5, yaitu Ismail dan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadisnya juga disampaikan oleh Abu Dzar. Jadi ketika itu ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nabi itu yang dari bangsa Arab ada berapa?" Ada sebagian mengatakan Rasulullah menjawab ada 4, ya, termasuk beliau, tapi ada menjawab 5, termasuk Ismail. Jadi Ismail, kemudian Hud, kemudian Soleh, kemudian Syuaib, dan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mulai saya sampaikan pada pengantar ini, karena selain itu Bapak dan Saudara, bangsa lain, dan yang terbanyak adalah Bani Israel. Bani Israel itu terbanyak, Pak. Bahkan yang mengatakan bahwa ada nabi tapi pengikutnya satu, yaitu salah satunya adalah nabi dari Yahudi, dari Bani Israel, bukan Yahudi tapi Bani Israel. Maka disebutkan Bani Israel itu adalah bangsa yang dimuliakan, yang diberi keutamaan, ya, diberi keutamaan oleh Allah SWT dibandingkan dengan manusia-manusia lainnya. Bukan berarti kemudian sekarang bangsa itu yang mulia, bukan. Karena waktu itu ketika dia rusak langsung diberi nabi. Ketika enggak benar diberi nabi untuk membenarkan, ini. Memang dari dulu bangsa ini bangsa yang keras kepala. Jadi keras kepala. Jadi nabi itu yang terbanyak juga dari Bani Israel, karena memang kelakuannya enggak jelas. Orang paling keras kepala, maka diutuslah
kepada bangsa ini, pada bangsa Israel ini, nabi yang paling banyak itu adalah dari bangsa Israel. Nah, bukan berarti mulia sampai sekarang itu bukan mulia, bukan, tapi memang bangsa yang keras kepala. Bapak dan saudara sekalian, tapi ketika sudah Nabi Muhammad diutus, sudah nggak mulia lagi, nggak mulia lagi. Karena dulu itu setiap bangsa itu nggak jelas, nggak benar, itu pasti ada Nabi ataupun Rasul yang membenahi. Jadi Bapak bisa disebut Ilyasa, Daniel, Yohanes, itu Nabi semua Pak, itu ada nama-namanya itu kalau Bapak lihat di Google itu nabi-nabi yang berasal dari Bani Israel itu ada. Tapi bangsa Arab cuma 4, 5 sama Ismail. Nah, bangsa Arab cuma 5 itu. Bapak dan saudara sekalian, dalam sejarahnya yang perlu saya sampaikan adalah tentang nabi yang pertama dari bangsa Arab. Ya, nabi pertama dari bangsa Arab itu Hud namanya. Hud, Bapak kenal, Hud itu diutus untuk kaum apa? Kaum Ad. Kaum apa? Kaum Ad. Nabi Hud, Bapak dan saudara sekalian, itu diutus untuk kaum Ad, dan kaum Ad itu dalam sejarahnya itu adalah bangsa Arab yang aribah. Aribah itu punah. Jadi bangsa Arab yang dipunahkan. Punah nggak ada ini, itu adalah Hud. Orangnya raksasa semua Pak, gede-gede. Sehingga beliau Nabi Hud itu punya umat yang cerdas dan pintar dan kuat. Nah ini, itu sampai sekarang peninggalannya masih itu di Arab Saudi sana, yaitu yang disebut Iraman Zatil Imad. Bentuk kota namanya daerah Iram itu yang mempunyai tiang-tiang tinggi. Nah, sampai sekarang bangunannya ada Pak itu. Ya, bangunan apa di Arab Saudi sana peninggalannya itu kaumnya Nabi Hud, kaum Ad namanya. Suatu daerah di antara Yaman dan Hadramaut kalau nggak salah, itu kaum Ad namanya. Ini punah Bapak dan Saudara, ini punah sama sekali karena diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buminya gempa bumi, jadi gempa bumi, kemudian habis. Kemudian ada yang mengatakan disapu dengan anginnya angin dingin Pak, bukan angin panas. Selama 8 hari 8 malam, angin puting beliung selama itu, sehingga digambarkan dalam Al-Quran itu bagaikan pokok kurma yang sudah hancur seperti debu, punah. Jadi seperti debu, digambarkan bangsa ini habis, enggak bersisa, bagaikan debu. Itu dalam surah Al-Haqqah ada, Al-Haqqah yang biasa dibaca Pak Pamuji itu, tahu tuh, lama itu. Ayat 6 dan 8 di sana disebutkan itu 8 malam 8 itu disikat sama angin puting beliung, angin dingin, sehingga menjadi debu, bagaikan debu, sehingga dikatakan oleh diketemukan antropolog para ahli sejarawan itu adalah bangsa Arab yang punah, yang dipunahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian timbul lagi, disemai lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bangsa lain yang masih dalam bangsa Arab, karena itu ada yang selamat seperti itu. Kemudian namanya Samud, yaitu kaumnya Nabi siapa? Samud. Siapa Pak? Nabi Samud siapa? Soleh. Soleh, Nabi Soleh. Itu sama. Bapak bisa lihat nanti kalau di rumah, lihat apa namanya, kaum Samud itu seperti apa, kaum Ad itu seperti apa, itu ada. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum Samud itu
adalah generasi kedua sesudah Hud. Ya, sesudah Hud itu generasi bangsa Arab yang kedua, itu namanya Samud. Nah, ini juga sama Bapak dan Saudara sekalian, diutus oleh Nabi Soleh, itu juga orangnya kasar juga, orangnya kuat, kasar dan bengis itu Nabi Soleh itu. Itu juga sama ketika mendakwakan juga enggak digubris, bahkan ditentang, bahkan suruh membuktikan kalau kalian itu Rasul utusan Allah seperti apa. Maka mukjizatnya Nabi Soleh itu adalah apa? Mengeluarkan binatang onta dari lubang batu yang kecil. Jadi gua batu di sana ada bolongannya. Bolongan itu nggak mungkin jangkrik aja nggak masuk. Ini lubang itu keluar ada sapi, onta. Nggak boleh diganggu, nggak boleh, tapi silahkan perah susunya. Nggak boleh diganggu Pak itu. Ontanya Nabi Soleh itu. Kemudian Bapak dan Saudara sekalian, ternyata oleh mereka kaum Samud ini dianggap mengganggu. Karena memang kalau minum nggak tanggung-tanggung Pak. Banyak sekali sehingga menurut orang-orang Samud ini menghabiskan jatah air ternak. Ternak mereka akhirnya nggak kebagian. Akhirnya ada yang usil, nah itu akhirnya dibunuhlah dia, tusuk perutnya, matilah dia. Maka sejak itu kemudian azab Allah turun, yaitu sama seperti kaum Samud, kaum Ad itu gempa dan juga kemudian angin, bukan angin kalau itu mendung, awan hitam disangka mau hujan, ternyata awan hitam itu adalah panas. Ketika kemudian ada petir, ketika itu habis juga. Ini nanti Bapak bisa lihat di dalam Al-Quran maupun kisah Nabi Soleh. Ini saya mau cerita dulu tentang Nabi yang dari bangsa Arab dulu. Kemudian yang kedua, yang ketiga itu Syuaib. Syuaib itu sama ada di daerah Madian, diutus di daerah Madian. Ini juga sama prosesnya, dihabiskan juga, habis, tidak ada bangsa sesudah ini, tapi ada yang selamat melarikan diri, ada yang itu, tapi bangsa yang kemudian suku-sukunya berkembang, kemudian sampai dengan peristiwa Ibrahim masuk kota Mekah, kemudian ada salah satu di antara tadi tiga kaum ini lari ke Mekah yang disebut suku Jurhum. Kemudian bertemu dengan Nabi Ismail dan di sana nikah, dan kemudian turunlah dengan bangsa Arab yang bernama suku Quraisy. Nah, suku-suku Quraisy itu juga banyak Pak, ada yang Bani Hasyim, ada yang ini macam-macam lah. Ini proses dari Nabi, khusus saya membicarakan yang berasal dari bangsa Arab. Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan erat dengan peninggalan artefak itu hampir seluruhnya sudah ditemukan pada tahun 1990. Jadi 20 tahun yang lalu artefak-artefak dari Nabi Soleh, Nabi Syuaib, Nabi Hud, dari Hud, Soleh, kemudian Syuaib, itu sudah ditemukan artefak-artefaknya melalui penelitian dari NASA, satelit itu bisa ditemukan. Dan Iroman Dzatil Imad itu sekarang sudah ada dan sekarang mau dibikin destinasi wisata oleh pemerintah Saudi. Jadi itu kota itu tenggelam di bawah pasir 12 meter. 12 meter pasir itu 12 baru diketemukan artefak itu. Saya baca di
Kompas Goid itu baca tadi itu baru diketemukan itu. Nah, ini luar biasa ini dengan perkembangan dan punah sama sekali Pak, bangsa ini punah sama sekali, nggak ada keturunannya, punah. Jadi kalau di dalam sejarah yang ditulis oleh Profesor Guru Besar dari UGM itu Guru Besar dari IAIN Sunan Kalijaga itu disebutkan Arab Aribah, Arab yang punah. Arab yang punah itu disebutkan di dalam buku karangan beliau, yaitu Perpindahan Kekuasaan di Timur Tengah judulnya. Kebetulan penerbitnya Bulan Bintang dan saya juga ikut membacanya itu. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini baru tentang sejarah Nabi. Maka Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara ini diambil dari Al-Qur'an dan kemudian diteliti oleh para peneliti, kemudian ada yang disebut disiplin ilmu sejarah dan antropologi. Itu pun masih dipecah lagi, ada yang kalau berdasarkan kisah-kisah masa lalu, ditemukan lagi ilmu namanya ilmu menyelidiki purbakala itu loh, apa namanya? Arkeologi. Arkeologi, macam-macam. Jadi Al-Quran itu sumber ilmu pengetahuan, Pak. Ini sumber pengetahuannya itu. Cuman gara-gara satu kaum, sama seperti Fir'aun. Seperti Fir'aun itu akhirnya diteliti dan banyak sekali yang menginspirasi dunia ilmu pengetahuan yang bersumber dari informasi Al-Quran. Nah, ini tapi yang memprihatinkan penemunya bukan umat Islam. Ini yang padahal dulu itu umat Islam yang mempelopori tentang ilmu pengetahuan ini. Sampai di sini Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru membahas tentang nabi-nabi yang berasal dari bangsa Arab. Nah, nanti saya tidak hanya sekedar menceritakan sejarahnya saja, dan insya Allah besok pertemuan lanjutan dari ini saya ingin menyampaikan tentang kurun waktunya. Kurun waktunya itu ada Pak, di antara nabi-nabi itu ada kurun waktu. Seperti Ibrahim itu kapan kurun waktunya? Di era siapa kalau dalam era sejarah? Sejarahnya itu seperti Nabi Ibrahim itu di era Raja Namrud. Kapan Raja Namrud itu siapa? Raja Namrud itu memerintah di mana? Di Babilonia. Kapan itu tahunnya? Di sejarah dunia Pak itu. Dan itu ada akhirnya bisa membandingkan. Seperti Musa. Kenapa kok tahu-tahu Bani Israel ada di Mesir? Padahal aslinya di Palestina. Mesir Palestina itu ribuan kilo. Kapan itu terjadi bangsa Yahudi ada di Mesir? Ternyata ketika terjadi Palestina itu kelaparan dan kemudian mengutus anaknya siapa? Yakub yang 12 itu termasuk Yunus, Nabi Yusuf ke sana. Ini cuma 12 orang pindah ke Mesir, di sana memboyong keluarganya beranak pinak. Dan kurun waktunya enggak lama Pak. Nabi Yusuf ke Nabi Musa itu sekitar cuma 600 tahun. Itu sudah merupakan bangsa yang ngerecokin kekuasaannya Fir'aun. Nah, jadi banyak sekali aspek-aspek ilmu pengetahuan. Walaupun saya tidak detail, nanti saya sampaikan saja agar supaya kita semakin cinta pada Al-Quran. Itu informasi semuanya dari Al-Quran Pak. Dari Al-Quran, dan nanti Bapak-bapak bisa ngelihat, yang bisa membandingkan kajian hadis yang semacam ini itu di buku-buku yang lain, ya, di buku-buku yang lain. Inilah pengetahuan namanya. Al-Quran dan hadis itu sumber ilmu pengetahuan. Nah, sementara ini pengetahuan di mana sih Pak? Nah, ini contohnya ini. Baru berbicara soal Nabi,
kemudian kapan nabi atau rasul itu terus di mana, dan kemudian kita tahu sejarahnya ternyata ada kaum yang dihabisin dan tidak punya anak keturunan, selesai sudah habis, namanya bangsa Arab Aribah namanya, bangsa Arab yang punah. Ada dua, Aribah dan Musta'ribah. Yang Musta'ribah itu generasi keduanya yang menurunkan suku Jurhum, kemudian bertemu dengan Nabi Ismail, kemudian menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, sampai ini baru pengantarnya saja, Pak. Pengantar percaya kepada Rasul, Nabi. Rasul ataupun Nabi. Jadi insya Allah ajaran-ajarannya semuanya Rasul-Rasul itu sama, ajarannya adalah membawa kepada percaya adanya Allah yang Maha Esa. Jadi dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat apa itu yang saya catat tadi itu, nah, dalam surat An-Nahl 36 itu bisa Bapak lihat, Pak Haji taruh, bisa dilihat surah An-Nahl ayat 36. Di sana sebenarnya walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasul ani abudullaha fajtanibu taghut. Dan sungguh aku telah utus dari setiap umat, fi kulli ummatin, setiap bangsa, setiap umat itu rasul. Ya. Apa tugasnya? Ani abudullaha, agar supaya menyembah kepada Allah, fajtanibut taghut, dan menjauhi sesembahan berhala, syirik. Nah, ini dalam surat An-Nahl ayat 36. Inilah mungkin yang perlu saya sampaikan. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Baru pengantar Pak ini. Saya kemarin sudah menyampaikan, ini bahas Nabi panjang ini agak, paling enggak 3 atau 3 lah. Saya sampaikan 3 pertemuan aja, mudah-mudahan selesai. Karena saya ingin 3 saja, yaitu mengenal tentang asal-usul Nabi itu diutus di umat mana, kemudian yang kedua eranya, dan yang ketiga adalah sebagai uswatun hasanah, nanti sebagai contoh. Mungkin itu ada pertanyaan barangkali Bapak-bapak dan saudara sekalian. Terima kasih, ini kopinya. Ada pertanyaan? Kalau enggak sudah 7:30. Ya, ada Pak Jia, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pengetahuan saja untuk nabi-nabi yang lain, karena istilahnya jas merah itu bicara, karena nabi kita, umat kita termasuk umat yang dari zaman nabi kita kan Rasulullah SAW. Demikian tarikh untuk Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu sudah secara jelas dan runtun dijelaskan oleh Ustadz Wahyudi, ya. Nah, itu yang kita fokus ke situ, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, berarti kita sebagai umat dari zaman ini mengikuti beliau. Ya. Karena kalau kita mengikuti tadi Nabi Hud, ya kan, kemudian yang selanjutnya sekalipun dari bangsa umat Nabi terdahulu itu umat tertentu, bahkan karena tidak melaksanakan ajarannya Allah, mengazabnya kaum itu, ya kan, kaum Ad dan sebagainya. Yang mudah-mudahan kalau kita konsisten dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW, insya Allah akan selamat dunia akhirat. Bukan pertanyaan, nah, sebagai terima kasih informasinya, dan tentang itu yang ketiga uswatun hasanah. Nah, itu nanti di pembahasan uswatun hasanah. Rasul itu sebagai apa sih? Sebagai pembenahan tadi, dan yang perlu kita sampaikan adalah nanti dalam pertemuan yang ketiga uswatun hasanah. Nah, ini perlu saya sampaikan, ada 2 nabi yang dicontohkan dalam Al-Quran uswah hasanah secara spesifik ditunjuk, yaitu pertama itu Nabi Ibrahim,
yang kedua adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di pertemuan yang ketiga insya Allah. Betul itu nanti yang terakhir Nabi Muhammad salah satunya saya tidak banyak menyinggung karena sudah dibahas oleh Pak Wahyudi secara baik. Nah, itu Bapak bisa ikutin sejarahnya. Mungkin yang lain lagi ada? Kalau nggak ada ya sudah. Soalnya kalau dengar cerita itu mesti senang Pak. Cerita mesti senang. Jadi ya. Baik Bapak dan Saudara sekalian, ini sekedar informasi tersampaikan. Jadi Bapak mengenal Al-Quran. Jadi Mas Imam kalau baca Iromadatil Imad, itu bangsa itu. Bangsa itu. Kemudian baca yang lain. Jadi insya Allah itu sebagai menambah kekhusyuan kita dalam bahasa dalam sholat. Semuanya itu ada sebagai hikmahnya. Kita belajar hadis khususnya, sehingga mengenal nabi-nabi yang diutus oleh Allah untuk kaumnya. Mari kita tutup kajian ini dengan doa dan kemudian kita tutup dengan kafaratul masjid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa atika mastata'u bika min syarri ma sana'tu laka bi ni'matika alaina. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.